18 dinasti telah berganti sejak terbentuknya Kerajaan Amarasi pada abad ke-17. Victor Hendrik Koro merupakan raja terakhir yang memimpin Kerajaan Amarasi. Kemudian diwariskan kepada Robert Maurits Koro hingga saat ini. Namun tidak lagi menyandang gelar raja. Ini dikarenakan sejak tahun 1962, pemerintah Indonesia telah menghapus bentuk-bentuk pemerintahan tradisional atau kerajaan di wilayah NKRI. Bukti sejarah kokohnya Kerajaan Amarasi masih dapat kita lihat hingga saat ini. Bangunan sederhana dengan arsitektur tradisional ini adalah Istana Raja Amarasi. Tidak banyak yang tersimpan di dalam kerajaan ini. Hanya meja-meja berbahan marmer dan deretan foto-foto inilah yang mampu menceritakan sejarah pengaruh kuat Kerajaan Amarasi pada masanya. Pada dasarnya dari raja ke pertama sampai raja ke yang kita ketahui bahwa Kerajaan Amarasi terbentuk itu mungkin 1500-an sekian. Karena yang terdaftar yang ada catatannya itu raja ketiga 1665. Ya sampai sekarang ini, nah setiap benda yang dimiliki oleh seorang pemimpin Kerajaan Amarasi itu tidak semuanya harus disimpan sampai generasi yang turun temurun. Kenapa begitu? Mungkin juga, mungkin mengingat biasanya kalau raja itu pasti istrinya banyak. Jadi mungkin pusaka-pusaka yang dimiliki itu memang harus dikubur supaya tidak ada masalah dalam keluarga lagi untuk berebut. Tapi untuk peninggalan beberapa ya mungkin masih ada sampai sekarang. Jadi banyak hal yang menurut saya mungkin sekarang ini kalau kita cari dia punya keaslian mungkin sudah jarang. Karena ya dengan zaman yang sudah modern ini, dengan tradisi yang ada itu mereka saling artinya ini. Jadi yang tadi saya bilang bahwa kita mau banggakan kita punya kerajaan dengan segala sesuatu yang masih tersimpan. Tapi tradisi bilang tidak, yang meninggal itu harus dibawa semua. Itu kan dia punya barang, dia harus bawa. Jadi kita kadang-kadang ya dilema juga karena memang banyak orang yang mau lihat dia punya peninggalan, tapi justru peninggalan tidak ada. Pasti bisa hilang. Karena memang ya untung-untung saja seperti pedang itu masih banyak orang yang buat. Jadi mereka bikin seperti yang mungkin dia punya mirip-mirip tapi ya bukan yang itu. Karena pedang ini juga justru dulunya bukan kita punya milik karena kita tidak tahu itu. Tapi karena ini pedang dan segala macam yang menyangkut untuk alat perang ini kita anggap bagus jadi kita pakai itu. Karena kita Amarasi khususnya itu dia tidak pakai pedang untuk berperang tapi kan pakai ilmu. Nah,
Jadi itu yang dia tidak terlalu penting amat jika segala sesuatu yang menyangkut alat perang. Di sini banyak artinya orang-orang dari raja yang kepercayaan itu seperti Meo. Meo itu banyak Meo yang sebagai panglima. Dia di garda depan untuk memperluas kerajaan Amarasi. Nah, untuk memperluas kerajaan Amarasi itu bukan pakai senjata atau fisik atau apa, tapi dengan ilmu. Jadi dia Meo itu, panglima itu dia bisa memerintahkan segala sesuatu yang benda mati atau benda hidup seperti binatang untuk pergi berperang sendiri. Meski sudah tidak seeksis dulu, namun dalam tatanan budaya Amarasi, keturunan kerajaan masih mendapat perhatian khusus di tengah kehidupan sosial masyarakat. Ini dibuktikan dari pengenaan motif tenunan kain adat Amarasi. Ada motif-motif tenun tertentu yang hanya boleh dikenakan oleh keturunan raja dan tidak boleh dikenakan oleh masyarakat umum. Setiap tenunan ini juga punya cerita. Bukan berarti orang ikat saja begitu dan pakai. Saya juga pakai begini bukan artinya sembarang pakai dengan motif yang lain. Motif raja itu beda. Dia harus ya ini A, B, ya, ada beberapa itu. Jadi kalau kita tidak mengerti, kadang-kadang kita pakai motif yang beda. Nanti orang yang mengerti dia tuh, loh, kok dia pakai motif itu? Itu motifnya kalangan orang bodoh, orang malas begitu. Ada orang malas yang ada motifnya. Jadi dia pakai itu orang tahu, oh ya. Tapi sekarang kan udah dilihat dari corak dan mungkin motifnya bagus jadi dia pakai. Tapi kalau saya tidak bisa pakai begitu. Kalau Destar, orang bilang pilu. Tapi kalau orang Amarasi bilang piru, pakai R. Nah ini melambangkan kepemimpinan. Jadi seseorang di Amarasi, dia dilantik, dia diangkat menjadi RT atau RW atau kepala desa, itu harus dikenakan. Itu kepemimpinan. Untuk aksesoris yang begini itu memang dari dulu mungkin segala sesuatu itu memang dibuat sendiri. Lalu ini untuk melambangkan kita punya kemakmuran saja. Semua aksesoris dari gelang sampai di mana-mana itu memang harus. Contohnya si temukung, dia harus cara pakai bagaimana dengan segala sesuatu yang ada yang terikat dalam tangannya, itu juga harus ada. Mengenai kain ini kan ada putihnya juga. Kenapa di mana-mana Amarasi itu kalau laki-laki memang harus itu putih, itu sebenarnya orang bilang tais, tapi ada putih itu memang khusus untuk laki-laki, tai mutik. Berarti laki-laki itu dia memang ada ciri khas putihnya itu. Itu berarti dia itu setidaknya dia berdarah. Artinya jahat, tapi dia ada satu kelembutan di dalam keluarga situ, dari masyarakat itu sendiri. Ya, saya pikir ini saya tidak pakai lengkap karena saya tidak bisa berperang. Memang ada orang bilang paus kenat, nah ada pedang, saya tidak pakai. Nah ini paus kenat yang melingkar di sini itu kan, dong bilang pasu itu kulit, kenat itu ada, oh tempat bedil, tempat peluru. Dulu kan tidak pakai ini peluru dia punya itu, mereka pakai dia punya ramuan, baru mereka kasih masuk dalam itu senjata, baru mereka tembak, bukan peluru. Dinasti ke-17,
Usif Hendrik Arnold Koro yang juga saat itu sebagai Ketua Dewan Raja-Raja Timor. Mencetuskan program pembangunan infrastruktur, peternakan dan perkebunan di Amarasi. Jalan-jalan mulai dibuka dan dikerjakan oleh warga. Setiap laki-laki Amarasi yang akan menikah diwajibkan dan harus bisa bekerja di kebun. Sementara kaum perempuan harus bisa menenun sebelum menikah. Program strategis ini kembali dilanjutkan kepada masyarakat saat Raja ke-18 Victor Hendrik Rasyamkoro memimpin Kerajaan Amarasi. Untuk sebagai ahli waris, tentunya kita kan bukan berarti ditinggalkan, dilupakan saja, tapi kita punya kewajiban sebagai ahli waris itu memberi motivasi kepada masyarakat, membuat masyarakat udah nyaman dengan budaya yang ada. Contohnya, misalnya ada budaya tanam. Di sini Amarasi kalau laki-laki, seorang laki-laki sudah dewasa kalau mau berkeluarga, artinya dia mau masuk minum perempuan, nah itu tentunya dia harus mempunyai satu tangan yang kasar. Itu berarti dia harus berkebun, dia harus menanam. Dalam hal ini mungkin kelapa atau pisang, itu dia harus, itu wajib. Lalu perempuan Amarasi yang mau menikah, itu juga memang dia wajib satu itu, dia harus bisa tenun. Itu wajib sekali. Mungkin sekarang ini sudah era global ya, jadi mungkin kebanyakan orang dari turunan yang penenun, dia tidak tularkan ilmu tenunnya kepada anaknya. Karena tenun adalah misteri. Maksudnya misteri ini kenapa harus saya katakan misteri, karena setiap penenun punya ramuan tersendiri, itu rahasia hanya untuk dia punya generasi anaknya saja. Walaupun saat pewarnaannya sama-sama dia punya warnanya dari mengkudu, tapi karena ramuannya yang beda, nanti warnanya agak beda-beda. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini si A yang yang tenun. Karena warnanya itu dari situ. Karena setiap penenun itu beda. Budaya tanam dan beternak di kalangan masyarakat Amarasi sudah ada sejak dahulu sebelum hadirnya pemerintah daerah saat ini dengan sejumlah program kerja yang sama. Budaya kerja sudah mendarah daging, sehingga Amarasi mendapat julukan sebagai dapurnya Kota Kupang. Ini dikarenakan sebagian besar komoditi perkebunan yang dijual di Kota Kupang berasal dari Amarasi, seperti pisang dan kelapa. Adapun kerajaan Amarasi yang hingga sekarang itu ada sudah 18 dinasti. Terakhir bapak saya itu ke-18. Perjalanan kerajaan Amarasi ini awal pertama untuk memperluas kerajaan Amarasi itu setiap raja yang berkuasa, suku besar yang berkuasa itu dia berperang untuk memperluas kekuasaan kerajaannya. Nah setelah datang di raja ke-17
14, 15, 16, 17, 18 itu mulai tata ruang, terpikir untuk membangun Amarasi ini. Jadi hal yang penting dari kerajaan Amarasi ini adalah waktu itu di atas kepemimpinan H.A. Koro, Hendrik Arnold Koro, ya di mana itu dia mulai ada pemisahan antara daerah pertanian dan daerah peternakan. Sehingga semua peternak, semua yang punya ternak, masyarakat yang punya ternak itu harus diikat. Tapi itu belum ada nama kalau diikat itu. Setelah raja yang terakhir, Victor Hendrik Rasiamkoro, itu baru kalau ikat ternak itu dinamakan paron. Nah, itulah jadi nama paronisasi, itu terjadi dari raja yang ke-18. Banyak program-program tertunda dari Hendrik Arnold Koro itu yang dilanjutkan oleh raja yang terakhir ke-18 itu Victor Hendrik Rasiamkoro. Membuat tata ruang, desa konsentrasi, paronisasi, itu dalam pendidikan juga memang itu di agak keras karena siapa yang tidak sekolah, laki-laki ya dia harus kerja jalan. Bikin jalan dari ujung Amarasi sampai dari ujung ke ujung. Jadi itulah Amarasi. Saya bangga jadi orang Amarasi karena memang segala sesuatu ya pelajaran ilmu, sosial budaya itu Amarasi lebih melonjol. Untuk peternakan, ternak sapi dari Amarasi masuk kategori terbaik di daratan Pulau Timor. Penyumbang terbesar untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Masyarakatnya mengembangkan ternak sapi dengan program paronisasi. Dan sapinya menjadi langganan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia melalui tol laut. Wilayah Amarasi dianugerahi tanah yang subur. Tanah selalu menumbuhkan kehidupan bagi masyarakat yang mengelolanya. Birokrasi pemerintahan berdasarkan tatanan kerajaan sudah tiada. Namun budaya-budaya baik yang ditinggalkan dari zaman pemerintahan tradisional tetap melekat erat dan mengalir bersama darah dalam tubuh masyarakat Amarasi. Nah, untuk kita mewujudkan itu, mempertahankan budaya itu, mungkin istana ini juga artinya pewaris dalam istana yang berhak dalam istana itu harus membuat sesuatu festival seperti ada festival tuturan adat, festival permainan rakyat Amarasi. Nah, itu yang memang harus rutin digelar tiap tahun sehingga masyarakat itu punya ketertarikan, punya untuk mempertahankan itu. Dia bisa mempertahankan itu karena setiap kali ada festival, ada perlombaan. Jadi itu yang kadang-kadang saya pikir masyarakat yang sekarang ini untuk mempertahankan budaya bukan sekedar untuk mempertahankan, tapi wajib menceritakan kepada generasi yang akan datang, anak-anaknya. Ya tadi saya bilang contoh,
penenun, dia punya ilmu, dia punya didikan penenun, dia punya segala sesuatu yang masih misteri. Tapi kelihatan sekali bahwa anaknya tidak mau menenun karena anaknya mau beli. Nah, budaya tenun lama-lama makin pudar. Itu yang sangat disesalkan. Kalau kita masyarakat adat ini sebenarnya begini, untuk mempertahankan itu mungkin kita bisa bikin satu jurusan sekolah SMK untuk khusus tenun juga. Jangan cuman peternakan, pariwisata, atau perkebunan, tapi tenun juga. Karena itu adalah ciri khas kita. Jadi kalau kita menghilangkan itu, berarti kita punya identitas diri tidak ada di situ. Budaya tidak saja dilestarikan, tetapi budaya harus diceritakan kepada generasi penerus. Zaman boleh berubah, namun budaya juga harus bisa berkembang sebagai peradaban mengikuti zaman, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.